Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berapa lama ini mungkin kalau ada yang nonton di TikTok atau di YouTube, rame tentang Kristen progresif gitu ya. Dan ada seorang hamba Tuhan yang mengemukakan hal itu sehingga berita ini menjadi rame beberapa lama ini, dan juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang menanggapi tentang hal ini gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang saya rasa sudah cukup banyak dibahas, ditanggapi mengenai perkara ini. Tetapi pada video ini saya ingin menambahkan sedikit, saya ingin melengkapi tentang apa yang disampaikan untuk meluruskan tentang ajaran Kristen progresif ini, gitu ya. Beberapa hal nanti yang saya akan tekankan di sini berkaitan dengan yang pertama, masalah keselamatan, yang menurut Kristen progresif dianggap bahwa itu menjadi sesuatu hal bahwa keselamatan bisa diperoleh selain melalui Yesus. Melalui cara lain bisa orang memperoleh keselamatan, gitu ya. Dan yang kedua berhubungan dengan bagaimana mungkin bahwa Allah adalah pribadi yang kasih, bagaimana mungkin Dia menghukum orang-orang yang baik hati, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berperilaku dengan baik, gitu ya. Masakah Allah membiarkan mereka masuk ke neraka, kasarnya seperti itu, gitu ya. Itu saya bahas yang kedua. Dan yang ketiga yang diajarkan atau yang dibicarakan pada Kristen progresif ini berhubungan dengan posisi Alkitab yang banyak kemudian bertentangan dan kemudian diragukan sebagai satu-satunya sumber acuan, gitu ya. Tiga hal ini akan jadi pokok pembahasan saya pada video ini, dan ini sekali lagi saya udah bilang tadi, ini melengkapi video-video yang sudah banyak hamba-hamba Tuhan lain sudah lebih dahulu membahas mengenai hal ini, gitu ya. Yang pertama mengenai hal keselamatan, tadi dalam firman Tuhan sudah digambarkan di ayat yang pertama, dan saya yakin saya sudah sangat familiar dengan ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa tidak ada di dalam siapapun. Itu penekanan yang pertama. Jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, gitu ya. Dan lanjutannya, di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Udah dua kali disebutkan kata tidak ada dalam Kisah Rasul tadi, untuk menunjukkan bahwa keselamatan eksklusif hanya di dalam Yesus, gitu ya. Tidak ada dalam siapapun juga selain dalam nama Dia, dan tidak ada nama lain yang oleh Dia diselamatkan, gitu ya. Ini sama-sama memberikan penekanan buat Anda dan saya, orang-orang percaya yang mengetahui bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tidak ada jalan lain menuju keselamatan. Ini eksklusif di dalam Yesus, gitu ya. Ayat yang lain yang mungkin juga Anda dan saya sudah sangat familiar dalam firman Tuhan, yang Yesus katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Biasanya kalau kita bicara soal ini, kita lebih menyoroti akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi pada video ini saya ingin menyoroti bahwa tidak ada seorang pun, gitu ya. No man come to Father, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku, gitu ya. Hanya melalui Yesus satu pribadi beroleh keselamatan, hanya melalui Yesus satu pribadi mendapatkan jalan menuju kepada Bapa, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, gitu ya. Di Kisah Rasul tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada nama lain, tidak ada di lain siapapun juga. Dalam Yohanes dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus, gitu ya. Atau kalau kita lihat misalnya dalam ayat yang lain, dalam firman Tuhan, Yesus juga pernah berkata bahwa aku adalah pintu, gitu ya. Pintu itu menjadi satu gambaran, menjadi satu ilustrasi dimanapun Anda berada, di rumah yang bagaimanapun juga. Pintu itu menjadi satu gambaran, itulah tempat di mana kita masuk satu rumah. Entah pintu depan, entah pintu belakang, atau apapun juga. Pintu itulah satu-satunya cara untuk kita masuk dalam rumah. Dan Yesus menggambarkan bahwa akulah pintu. Itu berarti menggambarkan bahwa hanya melalui Dia kita beroleh keselamatan. Itu semua saya rasa sudah banyak dibahas orang tentang meluruskan ajaran dari Kristen progresif yang menggambarkan bahwa banyak agama-agama lain, banyak kepercayaan lain yang juga bisa masuk surga, gitu ya. Di sini kita harus sama-sama membedakan antara agama Kristen khususnya dengan orang percaya, gitu ya. Agama Kristen memang tidak membawa pada keselamatan, tetapi Yesus itulah jalan keselamatan. Dan kalau kita percaya pada keselamatan, kita percaya pada darah Yesus, maka kita beroleh keselamatan, gitu ya. Jadi kita mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, karena Dia itu adalah pintu, gitu ya. Yang saya mau sorot di sini adalah mengenai mengapa kita semua hanya beroleh keselamatan di dalam Yesus? Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang eksklusif, gitu ya? Karena satu kenyataan bahwa Yesus menebus dosa kita dengan darahnya, dan oleh darahnya kita semua dikuduskan,
Gitu ya. Ini yang ingin saya lebih banyak sorot pada video ini berkenaan dengan meluruskan ajaran dari Kristen progresif. Bagaimana hanya melalui darah Yesus Anda dan saya dikuduskan. Dan hanya darah Yesus yang menanggung dosa Anda dan saya, yang menebus kita semua. Gitu ya. Perbuatan baik atau apapun yang nampak baik dan nampak sangat luar biasa dilakukan oleh manusia, itu tidak bisa membawa dia pada keselamatan, karena itu tidak bisa menguduskan seseorang. Seseorang hanya dikuduskan oleh darah Yesus. Gitu ya. Dan seorang apabila walaupun dia melakukan sesuatu yang baik, bukan berarti dia tidak berdosa, saudaraku. Gitu ya. Anda mungkin lihat seseorang yang sangat noble, seseorang yang berperilaku dengan sangat baik, dan nyaris mungkin tidak ada kekurangan padanya. Gitu ya. Tetapi kalau dia di luar Yesus, maka dosanya itu menjadi sesuatu hal yang Anda dan saya kita tahu bahwa itu tidak ada seorang pun yang menebus dosanya, kecuali pribadi Yesus. Gitu ya. Dan melalui Yesuslah, melalui darah Yesuslah dosa kita, Anda dan saya ditebus. Gitu ya. Jangan Anda berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang brutal, yang nampak kelihatan. Seseorang yang berpikir dengan tidak benar, seseorang yang dalam firman Tuhan dikatakan melihat seorang perempuan dan mengingininya, maka dia sudah berdosa dalam hati. Seorang yang sangat noble, seorang yang sangat baik atau apapun juga, dia tetap berada dalam dosa. Gitu ya. Karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa dibayarkan oleh Yesus, karena upah dosa adalah maut, dan Yesus membayar itu dengan darahnya. Gitu ya. Dan satu hal lagi, darah Yesus menguduskan Anda dan saya. Saya pernah bahas dalam beberapa video bahwa kekudusan ini menjadi sesuatu hal yang hanya dimiliki oleh Allah. Orang bisa baik, orang bisa jujur, orang bisa setia, tetapi orang tidak bisa kudus, karena kekudusan hanya milik Allah. Gitu. Dan kekudusan hanya kita bisa dapat apabila sebuah darah yang kudus menguduskan kita semua, dan itu adalah darah Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Eksklusif, saudara. Allah adalah pribadi yang kudus. Gitu. Anda suka tidak suka, itu sebuah realita bahwa Allah adalah pribadi yang kudus. Dan Allah mempunyai suatu kekudusan. Dan manusia tidak pernah bisa kudus. Gitu ya. Dan kekudusan hanya kita bisa miliki apabila darah Yesus menguduskan kita semua. Gitu ya. Karena itu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jalan lain. Dia itulah satu-satunya jalan menuju Bapa, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena dia adalah pintu, dan darahnya menanggung dosa Anda dan saya, dan darahnya menguduskan kita semua. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang jelas tegas tidak bisa kita ragukan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi sekali lagi, saudaraku, saya tidak bicara masalah agama Kristen. Tapi saya bicara di sini masalah satu pribadi Allah yang datang menjadi manusia, dan itu adalah pribadi Yesus, dan kita orang-orang percaya. Saya lebih suka menyebutnya orang percaya ketimbang sekedar saya menyebutnya orang Kristen. Banyak orang Kristen yang juga hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Tetapi menjadi orang percaya, bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bagaimana hidup bergaul dan menjaga kekudusan. Gitu ya. Itu adalah gambaran-gambaran orang yang padanya ada keselamatan, dan kepadanya Allah berjanji menyediakan tempat di surga. Ini yang berikutnya. Gitu ya. Kenapa keselamatan eksklusif di dalam Yesus? Karena hanya Yesus yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain yang pernah melihat Bapa selain Dia yang turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu pribadi Yesus. Dan Yesus berkata bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tidak ada agama apapun, tidak ada tokoh apapun, tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa mempersiapkan tempat bagi kita di surga selain daripada pribadi Yesus. Gitu ya. Mungkin kita lihat ayatnya sedikit, saudaraku. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Lanjutannya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jelas, saudaraku, kita dikuduskan oleh darahnya, dosa-dosa kita ditanggung, ditebus oleh darah Yesus, dan Dia naik ke surga dan mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. Jadi tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Jelas, saudaraku? Ini hal yang pertama yang saya luruskan dengan ajaran Kristen progresif yang menganggap bahwa di surga nanti banyak kafling-kafling, banyak kamar-kamar. Ada orang kemudian yang berkata bahwa saya orang ateis, kamu ke kamar segini. Saya orang A, kamu ke kamar segini.
Kenapa nggak boleh ribut? Karena di kamar ini ada orang Kristen yang menganggap bahwa hanya dia yang berada di sana. Gitu ya. Sebenarnya bukan masalah agama apa. Masalahnya seberapa jauh orang percaya. Seberapa jauh orang percaya dan mengasihi dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia. Allah mengasihi semua manusia, orang benar maupun orang berdosa, orang percaya maupun orang tidak percaya. Allah mengasihi semua manusia. Gitu ya. Kemudian dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi lanjutannya, supaya barang siapa, kata barang siapa menunjukkan bahwa tidak semua orang. Gitu ya. Tetapi supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Yang tidak binasa dan boleh hidup yang kekal, itu yang barang siapa yang percaya kepadanya. Gitu ya. Dan kalau kita percaya, kita masuk golongan orang-orang yang memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus, yaitu keselamatan. Jelas aku? Nah, ini hal yang pertama yang saya ingin luruskan sama-sama, bahwa jalan menuju surga hanya satu, melalui Kristus. Dia adalah buah sulung yang membuka pintu kepada Bapa. Tanpa melalui dia, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus, Anda dan saya, seberapa baiknya kita, seberapa nobelnya kehidupan kita, kita semua hidup di dalam dosa dan kita tidak bisa kudus. Hanya melalui darah Yesus, Anda dan saya dikuduskan. Dan hanya Yesus satu pribadi yang menyediakan tempat bagi Anda dan saya di surga. Oke, hal yang kedua kemudian ada orang berargumentasi, bagaimana mungkin ada orang yang sangat baik, ada orang yang sangat perhatian, penuh dengan kasih, kemudian masakah Allah membiarkan dia masuk neraka hanya karena dia tidak menerima Yesus, hanya karena dia tidak menjadi Kristen, istilahnya begitu. Gitu ya. Banyak orang berpikir bukan Allah itu kasih. Kalau seseorang memiliki kasih, maka padanya ada Allah. Ini yang perlu kita luruskan pertama kali, saudaraku. Allah itu kasih. Tetapi jangan Anda berpikir bahwa kalau seseorang mempunyai kasih, maka padanya ada Allah. Gitu ya. Saya kasih ilustrasi sederhana. Misalnya, orang yang kepada Abraham kemudian bertemu dan mempersembahkan persepuluhan, dia adalah imam Allah yang maha tinggi, dan dikatakan dia Raja Salam. Orang itu adalah Melkisedek. Betul, saudaraku. Tapi kalau saya tanya, siapakah Melkisedek? Gitu ya. Anda bisa menjawab Melkisedek yang mana? Nama Melkisedek banyak. Ketua BEM UI yang kemarin bermasalah namanya Melkisedek, saudaraku. Gitu. Jadi kalau kita bilang Allah itu kasih, betul. Tapi jangan kita berpikir bahwa kalau seseorang mempunyai kasih, maka dia mempunyai Allah. Tidak, saudaraku. Gitu ya. Manusia mempunyai kasih secara natural dalam diri manusia. Dia bisa kasih kepada anaknya, dia bisa kasih kepada saudaranya. Gitu ya. Dan saya yakin Anda pernah mengerti jenis-jenis kasih, ada yang filia dan segala macam, eros dan macam-macam. Gitu. Dan kan Yesus tadi pernah berkata kepada orang-orang pada waktu itu, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Orang pemungut cukai pun melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, kalau kamu cuma punya kasih, itu menjadi sesuatu hal bahwa tidak menunjukkan bahwa kamu mengenal dan Allah hidup di dalam dirimu. Gitu ya. Kita lihat ayat sebentar. Di dalam Matius 5 ayat 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu kasih manusia. Manusia punya kasih. Setiap orang kita pasti punya kasih. Paling tidak terhadap pasangan. Gitu ya. Bahkan ada yang orang punya kasih terhadap anjing peliharaannya. Orang bisa punya kasih terhadap rekan sejawatnya. Orang bisa punya kasih terhadap anaknya, orang tuanya. Setiap manusia punya kasih. Gitu ya. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Allah. Gitu ya, saudaraku ya. Terus apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kasih Allah jauh melebihi itu semua. Jadi kalau kita berargumentasi bahwa Allah kasih, betul. Tapi kasih Allah hanya kita bisa mengerti apabila kita ada dan bergaul dengan Allah dan kita hidup dan mendapatkan kasih Allah. Gitu ya. Bukan kasih yang datang dari Anda dan saya sendiri. Gitu ya. Nah, terus sekarang masalahnya kembali. Bagaimana mungkin Allah sebagai satu pribadi yang penuh kasih kemudian membiarkan orang jatuh atau binasa? Tadi saya sudah bilang dalam firman Tuhan bahwa keselamatan itu eksklusif di dalam Yesus. Dan Allah sudah katakan bahwa dia mengasihi manusia karena begitu besar kasihnya akan manusia. Sehingga Yesus datang. Tetapi yang selamat adalah barang siapa yang percaya kepadanya. Gitu ya. Di Alkitab Anda banyak saksikan kok, banyak peristiwa di mana Allah menghukum manusia. Waktu peristiwa zaman Nuh. Gitu ya. Bagaimana kemudian hanya berapa orang aja yang diselamatkan masuk dalam bahtera, sisanya mati semua. Gitu. Allah yang sama tetap ada di sana dan dia tidak berubah.
gitu ya. Atau saya pernah ilustrasikan pada waktu umat Tuhan keluar dari perbudakan Mesir, dan kemudian mereka bersungguh-sungguh tidak percaya waktu Yosua dan Kaleb memberikan kabar baik. Mereka berputar-putar 40 tahun dan Allah bilang 20 tahun ke atas semua akan mati di padang gurun. Semua akan ditumpas habis di padang gurun dan tidak ada seorang pun yang masuk tanah perjanjian. Dan itu adalah Allah yang kasih. Gitu ya. Allah kasih juga yang menciptakan lautan api dan belerang untuk menghukum iblis dan segala pengikutnya. Tapi itu adalah pribadi Allah yang kasih. Gitu ya. Dan sekarang kembali ke masalah yang tadi, bagaimana sekarang dengan orang-orang yang noble, orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Saya tidak menutup mata saya tidak menutup kenyataan. Saya banyak menjumpai orang-orang yang mungkin non-Kristen, tapi mereka punya empati yang tinggi, mereka sangat baik, mereka jujur, mereka sangat loyal dan segala macamnya. Saya tidak menutup mata bahwa banyak kenyataan seperti itu. Gitu ya. Dan saya juga tidak menutup mata kalau banyak kenyataan orang-orang yang mengaku Kristen, bahkan pendeta sekalipun, kadang-kadang masih sangat egois, kadang-kadang masih berorientasi pada uang dan segala macamnya. Gitu ya. Terus bagaimana sekarang Allah menilai itu semua? Apakah orang yang baik, orang yang sangat jujur, orang yang sangat noble, orang yang penuh dengan empati, apakah Allah biarkan mereka masuk neraka hanya karena mereka tidak mengakui Yesus? Gitu ya. Tentunya saya udah bilang tadi, Yesus satu pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan, dia adalah satu pribadi hakim yang adil dalam firman Tuhan. Gitu ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban terlalu banyak, tetapi dalam firman Tuhan ada dua hal yang dijelaskan mengenai orang-orang yang di luar Kristus atau orang-orang yang tidak percaya. Yang pertama adalah golongan orang yang tidak pernah mendengar tentang Kristus. Memang mereka tidak percaya pada Kristus karena mereka tidak pernah mendengar, tidak pernah ada orang yang memberitakan tentang Kristus ke sana. Apa yang terjadi dalam mereka? Kita lihat ayatnya. Itu di dalam Roma pasal 2 ayat 14 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Paulus mengajarkan tentang hukum Taurat buat bangsa-bangsa yang di luar Yahudi, buat bangsa-bangsa yang kepada mereka hukum Taurat tidak diberikan. Gitu ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri mereka sendiri, mereka tidak mendapat hukum Taurat, tetapi oleh dorongan diri mereka sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Gitu ya. Jadi mereka tidak menerima hukum Taurat, mereka tidak menerima peraturan karena mereka bangsa lain, tetapi secara naluri mereka melakukan isi hukum Taurat, kata Paulus. Lanjutannya, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang Paulus gambarkan, bahwa ada bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi secara naluriah, secara nilai moral, mereka melakukan itu semua. Gitu ya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Gitu ya. Orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak mendengar tentang Kristus, maka apa yang mereka percayai sebagai satu kebenaran, maka mereka akan dihakimi dengan apa yang mereka percayai. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sudah mendengar tetapi mereka memilih untuk menolak? Gitu ya. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus bilang, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan kepadamu, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Orang memilih, dia sudah mendengar tentang Kristus. Dia sudah tahu bagaimana Kristus datang menebus dosa manusia. Dia sudah tahu bagaimana Kristus sudah menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia tahu bahwa semua manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Tetapi dia memilih untuk percaya, maka firman Tuhan itu yang menjadi hakimnya. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu bahwa Allah adalah satu pribadi hakim yang adil yang dengan sangat bijaksana menentukan segala sesuatu. Jangankan kita bicara pribadi Allah, saudaraku. Kalau Anda lihat dalam kehidupan kita dunia sehari-hari, hakim atau juri dalam sebuah pengadilan, kadang-kadang hal yang sepele aja mereka pertimbangkan. Seseorang yang kooperatif di pengadilan misalnya, seseorang yang berperilaku baik, itu semua diperhitungkan. Gitu ya. Begitu pula dengan Allah. Tetapi itu tidak menutup kenyataan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya. Itu tidak bisa menutup bukti bahwa Yesus itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen menjadi sesuatu hal yang mutlak bahwa orang Kristen pasti akan selalu diselamatkan? Bahwa orang Kristen udah seakan-akan paling untung karena dia selalu diselamatkan? Gitu ya. Saya udah bilang tadi bahwa kekristenan, kalau kita bicara soal agama, maka ini menjadi sesuatu hal yang tidak membawa apa-apa. Tetapi kalau Anda hidup benar dan bergaul dengan Tuhan, maka kita menjadi orang percaya dan serupa dengan Kristus, maka kita hidup dan dibenarkan oleh Tuhan, dan kita hidup dalam kekudusan, dan kita setia sampai akhir, dan itu kita
diselamatkan. Firman Tuhan dikatakan, barang siapa setia sampai akhir, dia akan selamat. Gitu ya. Kita tidak hidup sebagai hamba uang, maka kita akan dibawa pada menyerahkan hidup kita, menjadikan Kristus sebagai pimpinan hidup kita, maka kita akan diselamatkan. Kita hidup dan memelihara kekudusan. Dalam firman Tuhan dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Gitu ya. Menjadi sesuatu bagaimana kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah memberitakan Injil, aku sudah mengadakan mujizat bagi namamu. Itu gambaran orang Kristen, saudaraku. Tetapi pada akhir zaman Yesus katakan, aku akan berterus terang pada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau. Anda ingat perumpamaan lalang dan gandum yang tumbuh sama-sama dan pada akhir zaman mereka itu semua akan dipisahkan. Gitu ya. Keselamatan bukan karena Kristen, saudaraku. Tetapi keselamatan karena satu pribadi menjadi orang percaya. Saya bedakan antara Kristen dan orang percaya, saudaraku. Gitu ya. Karena Kristen seringkali konotasikan dengan agama. Gitu ya. Tapi mari jadi orang percaya. Percaya bahwa dosa kita ditanggung oleh Kristus. Percaya bahwa dia adalah gembala agung kita. Percaya bahwa hanya dia yang akan datang kembali dan memerintah selama-lamanya. Gitu ya. Percayalah bahwa kita dikuduskan hanya oleh darah Yesus. Dan oleh darah Yesus kita bisa melihat Allah. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Dan jadilah orang-orang percaya. Gitu ya. Itu hal yang kedua. Dan Allah sangat bijaksana menilai segala sesuatu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang punya hak menentukan siapa masuk surga atau siapa tidak. Tetapi saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu adalah satu pribadi hakim yang adil, jauh lebih adil dari semua hakim yang ada di dunia ini. Gitu ya. Dan kalau hakim dunia memperhitungkan segala sesuatu, Allah yang sama lebih dari itu semua. Jelas, saudaraku? Tetapi itu tetap tidak menutup kemungkinan, tidak menutup bukti bahwa Yesus itulah jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Jelas, saudaraku? Ini hal yang kedua yang disorot kemudian pada Kristen progresif, bagaimana ada orang yang kemudian dianggap baik dan nobel dan mereka bisa beroleh keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Jelas, saudaraku? Hal yang ketiga yang kemudian disorot pada Kristen progresif ini berhubungan dengan otoritas atau firman Tuhan sebagai acuan. Itu ya. Banyak kemudian orang mempertentangkan tentang firman Tuhan ini juga saling bertentangan kok satu dengan yang lainnya. Bahkan dia berani mengatakan bahwa saya tidak percaya kalau dalam Alkitab itu tidak ada kesalahan. Alkitab pun ada kesalahan. Kalau saya tanya kepada Anda, saudaraku, apakah Anda percaya kalau dalam Alkitab terdapat kesalahan? Pikirin sebentar, saudaraku. Kalau saya percaya. Kenapa? Kalau kita pandang Alkitab sebuah buku, gitu ya. Kalau kita pandang Alkitab sebuah tulisan yang kemudian dibuat manusia, dicetak, diterjemahkan dalam beberapa versi, itu tidak menutup kemungkinan di dalamnya ada salah penerjemahan, ada penafsiran yang keliru, ada kata yang tidak pas, semuanya itu mungkin terjadi. Gitu ya. Tetapi kalau kita pandang Alkitab itu sebagai firman Allah, maka kita harus meyakini bahwa itulah suatu kebenaran. Dan langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Kalau Anda memandang Alkitab itu hanya sebuah buku atau sebuah aplikasi dengan suatu bahasa tertentu, dengan suatu versi terjemahan tertentu, maka kita tidak akan melihat itu sebagai satu bentuk yang sempurna. Gitu ya. Apapun pekerjaan yang dibuat manusia itu tidak sempurna. Tetapi kalau kita lihat bahwa di dalam Alkitab itu bukan cuma kata-kata dan tulisan dan buku dan ayat-ayat, tetapi itu adalah firman Tuhan, maka kita tahu bahwa Allah bertanggung jawab dengan firman-Nya. Dan tidak ada satu perkataan pun yang gugur sebelum dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan, kata firman Tuhan. Gitu ya. Tidak ada satu perkataan pun yang kembali dengan sia-sia sebelum dia melakukan itu semua. Dan langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Gitu. Jadi pandang firman Tuhan, pandang Alkitab Anda bukan hanya seperti sebuah buku. Pandang firman Tuhan atau Alkitab yang ada dalam handphone Anda atau yang Anda pegang sebagai buku sehari-hari, jangan pandang itu seperti sebuah buku biasa. Tapi lihat di dalamnya ada firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengetahui itu firman Tuhan? Karena Roh Kudus menguraikan itu semua. Firman Tuhan bilang bahwa Roh Kudus memimpin kita dari kebenaran pada seluruh kebenaran. Siapakah yang tahu dalam diri manusia selain daripada roh manusia itu sendiri? Dan siapakah yang tahu dalam diri Allah selain daripada roh Allah? Gitu ya. Jangan Anda berpikir kita bisa mendalami Alkitab seperti kita mendalami sebuah pelajaran kimia, fisika, matematika, atau lain sebagainya. Itu kita harus lihat sebagai firman Allah, di mana di dalamnya Roh Kudus menjelaskan segala sesuatunya, dan kita bisa mengenal Allah dari sana.
Tidak ada satu buku apapun, tidak ada satu buku apapun yang menggambarkan tentang pribadi Allah selain Alkitab. Dan itu acuan satu-satunya, gitu ya. Dan tidak ada yang menandingi apapun yang menjadi acuan tentang Alkitab. Nubuatan dari seorang hamba Tuhan, mimpi dari seorang hamba Tuhan, atau pengalaman pribadi dari seorang hamba Tuhan, semuanya harus diuji dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal yang Anda dan saya harus yakini, saudaraku. Pandang Alkitab yang ada di hadapan Anda, versi apa, terjemahan apa, bahasa apa. Lihat itu sebagai suatu firman Tuhan. LAI bisa salah menerjemahkan, gitu ya. Atau penerjemah yang tertentu dengan versi tertentu bisa salah menerjemahkan, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, maka Roh Kudus Allah bertanggung jawab penuh dengan firman-Nya. Dan firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita melihat dalam Alkitab kok banyak sepertinya yang kontradiktif, banyak sesuatu yang tidak sesuai, gitu ya. Di sini menjadi sesuatu hal bahwa Anda dan saya tidak melarang, malah saya menganjurkan untuk orang mempertanyakan Alkitab, tetapi tidak boleh meragukan. Ya, saya ulangi saudaraku, Anda dan saya boleh mempertanyakan firman Tuhan dalam Alkitab, tetapi kita tidak boleh meragukan kalau itu firman Tuhan. Mempertanyakan berarti menjadi satu bukti bahwa Anda berpikir kritis, kenapa bisa ini terjadi? Gitu ya. Kenapa kok peristiwa ini ada tertulis dalam firman Tuhan? Gitu ya. Itu justru membuat kita merenungkannya dalam hati, membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, membuat kita berdoa, dan membiarkan Roh Kudus menjelaskan itu semua. Dan saya yakin kalau Roh Kudus menjelaskan, dia akan meneguhkan dengan firman Tuhan yang lain. Sehingga tidak ada bagian dalam Alkitab itu yang kontradiktif. Jelas, saudaraku? Kita boleh mempertanyakan, mari diskusikan firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, yang menjadi pertanyaan, kenapa seperti ini? Gitu ya. Mari pertanyakan hal itu. Gitu ya. Tetapi tidak boleh Anda meragukan bahwa firman Tuhan adalah, Alkitab adalah firman Tuhan. Yang di dalamnya tertulis semua firman Tuhan yang Allah katakan. Dan itu adalah pijakan utama kita. Gitu ya. Tanpa firman Tuhan, kekristenan menjadi liar. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa mengenal Allah. Bohong kalau ada orang berkata bahwa saya mengenal Allah tetapi saya tidak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itulah cara kita mengenal pribadi Allah. Jelas aku? Jadi Anda tidak usah meragukan, Anda tidak usah mempersoalkan masalah pertentangan atau kontradiktif yang ada dalam Alkitab. Kita perlu pertanyakan, kita perlu diskusikan. Tapi itu bawa dalam doa, kita perlu bertanya pada hamba-hamba Tuhan, orang yang lebih senior. Kita perlu mendengar firman Tuhan dari orang lain. Kita berdoa dengan Roh Kudus. Dan biarkan Roh Kudus menguraikan itu semua. Dan Allah akan meneguhkan firman Tuhan itu. Jelas aku? Jadi ini ada 3 hal yang saya ingin sama-sama sorot berkenaan dengan Kristen progresif yang berapa ini rame. Yang pertama bahwa agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi keselamatan adalah barang siapa yang percaya kepada Kristus Yesus. Mungkin Anda pernah mendengar ada orang yang beragama lain, kemudian dia percaya pada pribadi Yesus, tetapi dia belum berani mengakuinya karena faktor keadaan dan segala macamnya. Buat saya itu nggak masalah, gitu. Buat saya nggak masalah sepanjang dia percaya pada Kristus dan dia kemudian rindu mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, tetapi dia tidak berani mengungkapkan agamanya, nggak masalah, gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa saatnya akan tiba, gitu ya. Tuhan akan membawa dia untuk berani menyatakan imannya. Gitu ya, dan dia akan menunjukkan siapa pribadi dia sebenarnya. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus. Dan hanya melalui dia kita sampai kepada Bapa dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu. Gitu ya, dan kita hanya dikuduskan dan ditebus dosa-dosa kita oleh darah Yesus. Gitu ya, dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Gitu ya, dan ingat hanya pribadi Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. Gitu. Allah pribadi yang kasih, Allah mengasihi manusia. Tetapi hanya barang siapa yang percaya kepadanya yang kemudian beroleh selamat, kata firman Tuhan. Allah menghakimi manusia dengan adil. Setiap manusia akan dilihat setiap perbuatannya. Allah akan memperhatikan semua gerak-gerik Anda dan saya, orang percaya maupun orang tidak percaya. Dan dengan bijaksana Allah akan menentukan itu semua. Buat orang-orang yang tidak pernah mendengar Kristus, maka hukum yang dia pegang itu menjadi hukum yang ditetapkan. Buat orang yang pernah mendengar tetapi tidak percaya, firman Tuhan itu yang menjadi hakimnya. Buat kita orang-orang Kristen, jangan Anda berpikir, oh saya santai aja, saya udah orang Kristen. Kalau Anda masih menjadikan uang sebagai Tuhan Anda, kalau Anda masih hidup dalam dosa, kalau kita masih tidak hidup menjaga kekudusan, maka Tuhan bisa membuang kita satu saat. Jelas aku? Dan ingat selalu bahwa firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab kita, di dalamnya ada firman Tuhan. Bukan cuma sekedar karangan dari LAI, bukan sekedar cetakan dari suatu percetakan tertentu, tetapi itu adalah firman Tuhan yang di dalamnya Allah bertanggung jawab. Dan langit dan bumi lenyap,
firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua tentang yang beberapa lama ini mengenai Kristen progresif. Tetap setia kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia adalah satu-satunya dan Dia yang berjanji akan datang kembali, gitu ya. Dan Dia yang berjanji akan menjemput Anda dan saya pulang, karena Dialah yang pemilik sorga itu. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.